Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Novita Mala dengan NIM 555323010 kelas 4A. Yang terhormat Bapak Rahadi Fahmi Ginanjar SEMT sebagai dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Regional 1. Pada kesempatan kali ini saya akan menganalisis perkembangan dan kondisi wilayah Kabupaten Kutai Barat, sebuah kabupaten yang terletak di Provinsi Kalimantan Timur. Kabupaten ini memiliki julukan Kota Beradat yang mencerminkan kekayaan budaya masyarakat Dayak yang menjadi mayoritas penduduknya. Kutai Barat memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah dan keunikan sosial budaya yang khas. Selanjutnya ada teori konsep wilayah. Wilayah adalah suatu bagian dari permukaan bumi yang memiliki batas-batas tertentu, baik secara fisik maupun administratif, serta memiliki karakteristik yang membedakan dari wilayah lain. Wilayah merupakan kesatuan geografis yang mencakup unsur-unsur alam dan sosial yang saling berinteraksi. Konsep wilayah membantu dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan sumber daya. Namun, batas wilayah seringkali merupakan hasil kesepakatan manusia dan dapat berubah sesuai dengan tujuan perencanaan dan analisis yang diinginkan. Selanjutnya ada teori lokasi. Teori lokasi klasik adalah konsep awal dari ilmu lokasi yang muncul pada abad ke-19 dan tekanan faktor-faktor ekonomi seperti budaya transportasi dan jarak sebagai penentu utama pemilihan lokasi kegiatan ekonomi. Salah satu tokoh utama dari teori ini adalah von Thunen yang mengembangkan model lokasi pertanian. Von Thunen berasumsi bahwa sebuah daerah terpencil yang homogen dengan satu pusat pasar, di mana biaya transportasi meningkat seiring dengan bertambahnya jarak dari pasar. Sedangkan teori lokasi neoklasik merupakan pengembangan dari teori klasik dengan pendekatan yang lebih rasional dan mikroekonomi. Teori ini menekankan bahwa pelaku ekonomi memilih lokasi berdasarkan upaya memaksimalkan total biaya termasuk biaya transportasi, tenaga kerja, dan produksi serta memaksimalkan keuntungan. Selanjutnya ada teori pusat pertumbuhan. Teori pusat pertumbuhan atau bisa dikenal juga teori kutub pertumbuhan pertama kali dikemukakan oleh Francois Verhoek pada tahun 1955. Menurut Verhoek, pertumbuhan ekonomi tidak terjadi secara merata di seluruh wilayah, melainkan terfokus pada titik-titik tertentu yang disebut pusat atau kutub pertumbuhan. Titik-titik ini menjadi pusat aktivitas ekonomi yang memiliki intensitas dan kecepatan perkembangan lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah lain, sehingga menjadi motor penggerak pembangunan di daerah sekitarnya. Next. Selanjutnya, PDRB atau Produk Domestik Regional Bruto adalah jumlah nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh sektor seluruh perekonomian dalam suatu wilayah tertentu dalam periode waktu tertentu. Biasanya 1 tahun. PDRB mencerminkan total nilai barang dan jasa akhir yang diperoleh oleh unit-unit usaha di daerah tersebut dan menjadi indikator penting untuk mengukur kondisi serta kinerja perekonomian suatu daerah. PDRB dapat diukur atas dasar harga berlaku yang mencerminkan nilai ekonomi saat ini, atau atas dasar harga konstan yang menghilangkan pengaruh perubahan harga sehingga dapat mengukur pertumbuhan ekonomi real dari waktu ke waktu. Di sini ada contoh data BPS PDRB ADHK Kabupaten Kutai Barat menurut lapangan usaha pada tahun 2010 sampai 2024 dalam satuan persen. Selanjutnya ada LQ. LQ adalah perbandingan pendapatan tenaga kerja dari suatu sektor antara daerah bawah atau daerah regionalnya dengan daerah atas atau daerah nasionalnya. Analisis ini digunakan untuk mengidentifikasi sektoral ekonomi yang menjadi sektor basis dalam perekonomian dengan cara membandingkan pendapatan tenaga kerja suatu sektor ekonomi yang ada di suatu daerah regionalnya atau bisa disebut dengan daerah bawah dengan daerah nasionalnya atau bisa disebut dengan daerah atas. Di sini ada contoh LQ ADHK di Provinsi Kalimantan Timur Kabupaten Kutai Barat pada tahun 2010 sampai 2024. Bisa dilihat warna pink merupakan sektor non-basis karena memiliki nilai LQ lebih kecil dari 1. Sektor non-basis adalah sektor yang menyediakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di dalam wilayah tersebut, sehingga pasar dan dampaknya bersifat lokal. Sektor ini tidak menghasilkan ekspor dan tidak sering langsung dan tidak secara langsung mendatangkan pemasukan dari luar wilayah. Sedangkan warna kuning adalah
Sektor basis karena memiliki nilai LQ lebih besar dari satu. Sektor basis adalah sektor ekonomi yang menghasilkan barang dan jasa untuk pasar di luar wilayahnya sendiri. Artinya sektor ini mampu mengekspor produk ke daerah lain atau bahkan ke luar negeri. Next. Selanjutnya ada SSA. Analisis Shifter adalah analisis perubahan dalam berbagai indikator aktivitas ekonomi seperti produksi dan kesempatan kerja pada dua titik waktu di suatu wilayah. SSA terbagi menjadi 4 kuadran, yaitu kuadran 1, sektor memiliki pertumbuhan yang cepat dan daya saing yang baik. Kuadran 2, sektor mengalami pertumbuhan yang cepat tetapi daya saing yang tidak baik. Kuadran 3, sektor mengalami pertumbuhan yang lambat dengan daya saing yang kurang baik. Dan yang terakhir, kuadran 4, sektor mengalami pertumbuhan yang lambat tetapi daya saing yang lambat. Next. Di sini ada contoh data SSA ADHK di Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Kutai Barat pada tahun 2010 sampai 2024. Bisa dilihat di kuadran 1 ada sektor DEIOK, GJPRSTU, di kuadran 2 ada sektor LAHFKMN, di kuadran 3 tidak ada sektor yang masuk, di kuadran 4 ada sektor C dan B. Kabupaten Kutai Barat memiliki potensi ekonomi yang kuat di sektor-sektor basis seperti pertambangan, pertanian, dan industri pengolahan. Namun terdapat juga tantangan seperti ketimpangan pembangunan dan ketergantungan pada sektor tertentu. Rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan adalah strategi pertumbuhan ekonomi wilayah ini berfokus pada penguatan sektor basis atau pertambangan, pertanian, dan pengolahan melalui investasi serta pembangunan infrastruktur pendukung. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan pendapatan dari sektor unggulan dan mengurangi ketergantungan pada sektor lain. Selain itu, dilakukan diverifikasi ekonomi dengan mengembangkan sektor potensial di kuadran 1 atau listrik dan gas, pengolahan air dan sampah, penginapan dan makanan, melalui investasi energi terbarukan dan pariwisata budaya Dayak, serta pelatih UMKM. Langkah ini bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja baru dan mengurangi ketergantungan pada pertambangan. Next. Yang terakhir ada metropolitan. Berdasarkan analisis yang kelompok kami lakukan, yaitu menunjukkan bahwa teori Grotthal, Sweet Effect, dan Basket Effect terefleksi dalam kasus wilayah Gerbang Kertosusila. Kontribusi saya dalam proyek ini adalah pada bagian yang membahas Sweet Effect dan Basket Effect. Saya melakukan analisis terhadap data terkait pertumbuhan ekonomi, migrasi penduduk, dan distribusi investasi untuk menjelaskan bagaimana kedua efek ini work paper mempengaruhi dinamika pembangunan di kawasan Gerbang Kertosusila. Gerbang Kertosusila sebagai kawasan metropolitan memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi regional di Jawa Timur. Surabaya sebagai pusat pertumbuhan utama untuk penggerak utama aktivitas ekonomi, industri, dan jasa. Surabaya berhasil menarik investasi tenaga kerja terampil dan sumber daya lainnya. Namun hal ini menyebabkan ketimpangan ekonomi dan sosial. Migrasi penduduk ke Surabaya menyebabkan kurangnya tenaga kerja terampil di daerah asal dan meningkatkan kepadatan penduduk di Surabaya. Sehingga data yang dianalisis menunjukkan bahwa PDRB per kapita Surabaya jauh lebih tinggi dari wilayah penyangga, yang mencerminkan daya tarik Surabaya lebih besar dalam hal investasi dan industri. Rekomendasi kebijakan. Pemerataan investasi. Pemerintah perlu meningkatkan alokasi investasi di daerah penyangga seperti Mojokerto, Lamongan, dan Bangkalan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Yang kedua ada pengembangan ekonomi daerah. Perlu adanya kebijakan yang mendorong pembangunan industri dan sektor ekonomi di daerah pinggiran agar tidak terlalu bergantung pada wilayah Surabaya. Yang terakhir ada peningkatan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur harus terus ditingkatkan, terutama di daerah yang masih tertinggal, untuk meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.